Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjidil Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram, yang insyaallah kita akan membaca hadis yang ketujuh dari bab Al-Aniyah. Setelah sebelumnya kita telah membaca hadis Abu Sa'labah Al-Khushani tentang wadah yang dimiliki oleh ahli kitab. Di dalam hadis Abu Sa'labah Al-Khushani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin." Kami berada di wilayah negeri ahli kitab. Afanakulu fi aniyatihim, apakah boleh kita makan dari wadah mereka? Qala la ta'kulu fiha, jangan kalian makan di dalam wadah tempat makan mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapati selain wadahnya. Faghsiluha, bersihkan dulu, basuhlah. Ghasala yaghsilu, basuhlah. Jadi dibasuh dulu, dibersihkan dulu dengan air. Wa kulu fiha, baru silahkan Anda makan di dalamnya. Al-hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya asal hukum menggunakan wadah makan orang kafir yang masih ada kemungkinan tercampurkannya makanan yang haram dari mereka, ini tidak diperbolehkan sampai dihilangkan kemungkinan itu dengan membasuhnya. Maka dengan membasuhnya ini cukup untuk menepis kemungkinan adanya ketercampuran dengan makanan-makanan haram mereka. Nah, hadis yang kemudian dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang ketujuh, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dari mazadah, tempat minumnya seorang wanita musyrikah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa an Imran ini Husain radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuhu, anna nabiyya wa ashabahu, Nabi dan sahabat-sahabatnya, tawaddu, mereka berwudu, min mazadah, dari sebuah mazadah. Mazadah ini adalah wadah air, sama seperti al-kirbah. Kirbah itu botol yang terbuat dari kulit kambing biasanya dan memiliki penutup. Nah, mazadah ini dia lebih besar lagi, wadah penampungan airnya lebih besar, sehingga untuk membawanya itu diangkut dengan seekor unta atau keledai dan bisa ditempatkan di kanan dan di kiri. Nah, Rasulullah berwudu dari sebuah mazadah. Milik siapa mazadah ini? Imra'atin musyrikatin. Al-hadis muttafaqun alaih di haditsin tawil. Hadisnya ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sebuah hadis yang panjang. Nah, hadis yang panjang ini menunjukkan Nabi tidak membasuh tempat wadah airnya dulu baru menggunakan, tidak. Karena apa? Kemungkinan ketercampuran
air dengan benda najis di dalam mazadah tersebut tidak ada. Berbeda halnya dengan wadah makanan, karena tiap hari digunakan untuk memasak makanan-makanan yang kemungkinan besarnya tercampur dengan makanan yang mereka makan namun diharamkan dalam Islam, seperti ketercampuran memakan khinzir atau babi waliyadzubillah. Nah, ketika dikatakan ini hadis panjang, hadis ini mengisahkan tentang peristiwa di mana Nabi dan para sahabat itu terlewatkan dari sholat subuh, artinya kesiangan sholat subuh karena di dalam perjalanan. Nah, Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu mengatakan, kuntu ma'a Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam fi masirillah. Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan masir. Fa'adlajna lailatana, maka kami melalui malam-malam kita, melalui malam kita di hari itu. Hatta idza kana fi wajhi subhi arrasna, ketika sudah sampai di penghujung subuh, artinya sebentar lagi mendekati sholat subuh, arrasna, kami beristirahat di dalam perjalanan kami. Faghalabatna a'yununa, mata kita itu menang terhadap kita. Maksudnya apa? Ngantuk sangat gitu. Di penghujung malam itu ngantuk sangat. Hatta bazaghatis syamsu, sampai matahari itu terbit. Qala fakana awwala man istayqadha minna Abu Bakrin. Yang pertama kali bangun dari kita adalah Abu Bakar. Wa kunna la nuqidhu Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam min manamihi idza nama hatta yastayqidha. Kami para sahabat ini tidak pernah membangunkan Nabi Muhammad kalau beliau tidur sampai beliau bangun sendiri. Kenapa kok demikian? Karena boleh jadi di dalam tidurnya Nabi sedang menerima wahyu. Makanya kami tidak membangunkan Nabi ketika Nabi itu tidur. Tsumastayqadha Umar, setelah Abu Bakar baru bangun Umar bin Khattab. Faqama 'inda Nabiyillahi alaihi salatu wassalam, maka Umar ketika bangun langsung bangkit berada di sisi Nabi. Faja'ala yukabbiru wa yarfa'u sautahu bitakbir. Umar langsung bertakbir di sisi Nabi dan diangkat suaranya setinggi-tingginya untuk bertakbir hatta staiqadha Rasulullah, sampai Rasulullah bangun. Falamma rafa'a ra'sahu, ketika Nabi Muhammad sudah mengangkat kepalanya, wa ra'a asy-syamsa qad bazaghat, dan melihat matahari itu sudah terbit, Nabi mengatakan irtahilu, jalan kalian. Jadi jalan belum sholat subuh. Kenapa? Untuk berpindah dari lembah tersebut. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengabarkan bahwasanya lembah tersebut itu didominasi oleh syaitan, sehingga menjauh dari lembah tersebut hingga pindah ke lembah yang lainnya untuk melaksanakan sholat subuh. Fasara bina hatta idza biyaddat asy-syamsu nazala, ketika matahari itu sudah semakin memutih, nazala, di situ kemudian Rasulullah berhenti untuk beristirahat. Fasalla binal ghadata, disitulah kemudian Rasulullah salat al-ghadah, yaitu salat subuh, memimpin salat subuh. Fa'tazala rajulun minal qaumi lam yusalli ma'ana, ada seorang laki-laki kemudian i'tizal, menyendiri, tidak ikut salat berjamaah bersama dengan kami. Nah, sampai sini kan belum peristiwa wudu dari mazadah belum nyampe ini, karena hadisnya panjang tadi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, panjang hadisnya. Nah, ketika ada satu orang tidak ikut bersama sholat berjamaah, falam mansorofa, ketika sudah selesai sholat, Rasulullah sudah salam. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menanyakan kepada satu orang yang gak ikut sholat itu, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'ana, apa yang menjadikan engkau tidak sholat bersama dengan kami? Qala ya Nabi Allah, asabatni janabah, saya ini sedang junub, mimpi dia, mimpi basah. Jadi
tidak mendapati air pada saat itu, fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatayammama bis-sha'id, sehingga orang tersebut bertayamum dengan debu, fasalla, dan kemudian dia salat sendiri. Thumma ajjalani fi raqbin baina yadayhi natlubul ma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului kami dalam rombongan untuk mencari air. Waqad atishna 'atashan syadida. Kami pada saat itu sangat kehausan sekali. Fabainama nahnu nasiru, ketika kami berjalan dalam keadaan yang sangat kehausan ini, idza nahnu bimra'atin sadilatin rijlaiha baina mazadataini. Ternyata ada ada seorang wanita sadilatin rijlaiha, yang betisnya itu tersingkap. Sadilatin rijlaiha ay mursilah mudliyah, tersingkap kedua betisnya itu baina mazadataini, di antara dua mazadah. Mazadah tadi tempat penampungan air yang dibawanya dua, itu diletakkan di hewan kendaraannya itu. Faqulna laha, kami tanyakan kepadanya, karena dia membawa mazadah berarti dia bawa air dari sumber air gitu loh. Bertanyalah para sahabat, di mana ada sumber air di sekitar ini? Kata wanita tadi, aihah, aihah. Aihah itu dalam bahasa lainnya haihata, haihata. Artinya enggak mungkin, kecil sekali kemungkinan kalian dapat air. La ma'alakum, enggak ada air buat kalian. Qulna, maka kami katakan, fakam baina ahliki wa bainal ma. Antara rumahmu dengan sumber air itu jaraknya berapa? Qalat masiratu yaumin wa lailah. Perjalanan 1 hari semalam saya ini dapat air ini gitu loh. Ini buat keluarga saya. Saya ngambil air 2 ini di mazadah 1, 2 ini saya yang bawanya ini untuk keluarga saya. Kalau saya bagi sama kalian, habis sudah, saya balik lagi nanti ngambil. Nah, perjalanan ini sehari semalam katanya. Subhanallah. Qulna intaliqi ila Rasulillah. Ayo datang ke Rasulullah. Qalat wa ma Rasulullah? Apa itu Rasulullah itu kan? Karena beliau ini orang badiah gitu loh, orang pelosok, gurun, tidak mengenal apa itu Rasulullah. Falam numallikha min amriha syai'a hatta intalaqna biha. Kita belum memberitahukan apa-apa kepadanya sampai kita pergi menemui Rasulullah. Fastaqbalna biha. Kemudian kita menghadapkan wanita tadi kepada Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang langsung menanyakan. Fasa'alaha, Rasulullah menanyakan. Fa'akhbarathu mithlal ladzi akhbaratna. Wanita tersebut jawabnya sama seperti yang dijawab kepada kami, bahwasanya jarak kepada sumber air itu kurang lebih sehari semalam. Fa'akhbarathu annaha mutimah. Wanita tadi mengabarkan bahwasanya dia ini seorang wanita yang punya anak yatim. Artinya dia janda ditinggal suaminya. Laha sidyanun aitam, ada anak kecil di rumahnya. Fa'amara birawiyatiha fa'unikhat. Kemudian Rasulullah memerintahkan menyuruh untuk menundukkan untanya, dan kemudian tunduk. Famajja fi al-azlawainil ulayaini. Rasulullah kemudian meludah ke tutup tempat mazadahnya. Itu mazadah itu kan tutupnya itu diikat sama seperti kirbah. Nah, Rasulullah di bagian atas tempat mulut lubangnya itu Rasulullah meludah. Nah, ketika diludahkan di situ, thumma ba'atha birawiyatiha fasharikna. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan dari mazadah tersebut, salah satu dari mazadah itu kemudian dituangkan. Fasharibna, kami pun akhirnya minum dari air yang berada di mazadah tersebut. Nah, di sini kan riwayat ini menunjukkan kepada kita gitu. Nabi dan para sahabat nggak hanya sekedar berwudu,
minum juga. Wa nahnu arba'una rajulan itashun hatta rawina. Kami itu jumlahnya 40 orang. Semuanya minum sampai kenyang. Wa mala'na kulla qirbatin ma'ana wa idawah. Kemudian tempat-tempat persediaan air, kirbah, botol-botol kecil yang kami bawa dalam perjalanan itu kami penuhi juga, diambil dari mazadahnya wanita musyrikah ini tadi. Wa ghassalna sahibana ghaira anna lam nasqi ba'iran. Kita juga membasuh diri kita, hanya saja kita tidak memberikan minum kepada unta-unta kita. Wa hiya takadu tandariju minal ma'. Terlihat unta-unta kami itu hampir saja kehausan. Hatta tandariju, hampir saja dia hendak meminum mazadah ini tadi. Thumma qala hatu ma kana indakum fajama'na laha min kisarin wa tamrin wa sarra laha surrah. Jadi Nabi minta kepada para sahabat, kumpulkan perbekalan kalian untuk diberikan kepada wanita ini tadi. Wa sarra laha surratan, sampai terkumpul dalam jumlah yang banyak, surrah gitu. Faqala laha, Nabi mengatakan kepada wanita tersebut, idhabi, silahkan pergi, fa'at'ini, berikanlah makan, hadza iyalaki. Jadi bekal kurma, kemudian remahan roti gandum yang ada diberikan oleh oleh para sahabat Nabi ini tadi. Nabi mengatakan, ini berikan kepada keluargamu. Wa'lami, ketahuilah, anna lam narza min ma'iki, kami tidak mengurangi sedikit pun dari air Anda. Airnya nggak habis itu. Satu mazadah dikeroyokin sama 40 orang sahabat Nabi, minum sampai kenyang, bekal-bekal air dipenuhi, baru kemudian mereka bersuci. Nah, dalam riwayat Imam Muslim ini disebutkan, redaksinya ghassalna sahibana, kita saling membasuh satu sama lain, artinya membantu sahabat kami untuk berwudu satu sama lain, untuk bersuci satu sama lain. Nah, kemudian ketika Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya kami tidak mengurangi sedikit pun dari air Anda. Falamma atat ahlaha, ketika wanita ini tadi datang ke keluarganya, qalat, ia mengatakan, laqad laqitu asharal bashar, aku baru saja mendapati seorang laki-laki yang paling menakjubkan sihirnya gitu kan, paling menyihir yang pernah aku temui, ajaib banget gitu loh kan. Airnya nggak habis-habis, tapi tempat airku masih penuh gitu kan. Au innahu lanabiyyun kama za'am, atau redaksi yang lain menyebutkan, sungguh dia adalah nabi sebagaimana dikatakan orang-orang gitu. Sebagaimana ia sebutkan bahwasanya dia nabi dan dia adalah nabi. Kana min amrihi daita wa daita, perkaranya itu begini dan begini, diceritakan kepada keluarganya. Fahadallahu dzaka sirna bitilkal mar'ati, maka keluarga tersebut akhirnya Allah berikan petunjuk karena sebab wanita ini tadi, fa aslamat wa aslamu, wanita ini tadi masuk Islam dan kemudian keluarganya juga masuk Islam. Ini redaksinya Imam Muslim terhadap hadis yang muttafaq alaih ini. Artinya dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di sini kebolehan, untuk menunjukkan kebolehan berwudu, bersuci ataupun mandi dari air yang ditempatkan di wadah milik orang kafir. Jadi orang kafir memiliki suatu wadah, ketika tidak dimungkinkan atau tidak dicurigai ketercampurannya dengan benda-benda yang najis, maka diperbolehkan untuk bersuci dengannya. Bahkan tadi dalam riwayat ini langsung minum gitu. Nah, perbedaannya dengan hadis Abu Sa'labah Al-Khushani kemarin,
itu wadah tempat makan. Nah, kalau tempat makan ada potensi kemungkinan pada saat memasak tercampur dengan bahan-bahan daging yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, ini yang berkenaan dengan hadis Imran ibn Husain. Hadis yang terakhir di dalam bab Al-Aniyah ini diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anas ibn Malik mengatakan anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah, retak. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambal pada tempat yang pecah itu dengan tambalan berupa perak. Jadi ada kalung, rantai kalung perak itu silsilatan min fiddatin, dileburkan dengan panas api, dan tempat yang bolong dari atau tempat yang pecah dari gelasnya Nabi itu ditembel dengan perak. Al-hadits akhrajahu Al-Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di sini. Hadis ini menunjukkan kebolehan menjadikan perak dalam kadar yang kecil itu sebagai bahan untuk menambal menambal gelas atau wadah minum yang pecah. Dan perbuatan yang demikian ini tidak diancam dengan siksa neraka sebagaimana di hadis Ummu Salamah. Nah, di hadis Ummu Salamah kan disebutkan sebelumnya alladzi yashrabu min ina'il fiddah, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Barang siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Sesungguhnya telah digoncangkan, digemuruhkan di dalam perutnya itu api neraka jahanam. Nah, yang ini Nabi kok pakai pakai perak untuk nambal tempat minumnya. Bukannya kalau nanti minuman itu kesentuh sama perak, ini bisa di dalam perut ini diguncangkan api neraka. Nah, ini tidak, yang demikian ini tidak. Maka bisa kita ketahui bahwasanya yang dilarang di dalam syariat itu menjadikan gelasnya itu sepenuhnya emas dan perak. Tapi ketika menjadikan bagian dari perak sesuatu untuk menambal gelas yang ataupun piring yang pecah, ini diperbolehkan, mengingat hal tersebut tidak ada makna tarofuh atau makna kemewahan di situ. Tidak dalam rangka untuk bermewah-mewah, justru di situ menunjukkan makna untuk menghinakan kemewahan. Jadi menghinakan perak yang seharusnya menjadi harta dijadiin bahan tembelan gitu, sehingga tidak ada unsur kemewahan dalam hal tersebut. Dan yang demikian ini tidak diancam sebagaimana ancaman dalam hadis Ummu Salamah. Demikian, ini akhir dari bab Al-Aniyah, dari bab yang membawakan hadis-hadis tentang hukum-hukum yang terkait dengan wadah penampungan air, yang menunjukkan di sini wadah baik dimiliki orang kafir ketika dia suci boleh digunakan sebagai tempat penampungan, dan air yang ada di dalamnya boleh digunakan untuk bersuci. Wadah yang kemudian rusak kemudian ditambal dengan perak ataupun emas, ini masih boleh dipergunakan untuk bersuci, dan apabila dikonsumsi juga masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau sepenuhnya tempat-tempat tersebut itu dibuat dari emas maupun perak. Allahu ta'ala alam. Silahkan jamaah sekalian, apabila
ada yang ditanyakan berkenaan hal yang sudah kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kami persilahkan, atau hal-hal yang lain yang sekiranya saya ada jawaban, apabila tidak saya lanjutkan untuk membaca bab yang selanjutnya. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, kita masuk ke dalam bab yang selanjutnya, bab izalatin najasah wa bayaniha. Bab tentang menghilangkan najis dan penjelasannya. Apa itu najis? Najis ini adalah istilah syariat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu materi, zat atau benda yang dihukumi kotor oleh syariat, yang hukum kotor tersebut menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, atau menjadikan amal ibadahnya itu belum diterima oleh Allah sebelum zat kotor tersebut disingkirkan. Izalah itu artinya menghilangkan. Nah, nanti berangkat dari pemaknaan izalatun najasah, menghilangkan najis, ini nanti kita akan membahas fikihnya para ulama. Apakah menghilangkan itu wajib dengan air atau boleh dengan selain air? Jadi ada benda-benda lain yang bisa mengangkat dan menghilangkan najis dari badan atau pakaian atau tempat sholat kita, meskipun tanpa air dan najisnya itu sudah tidak ada. Apakah ini diperbolehkan dalam syariat atau tidak? Nanti ada pembahasannya secara lebih lanjut. Nah, hadits yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah hadits Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr yang dijadikan menjadi cuka. Khal itu cuka. Qal la, kata Rasulullah, tidak. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi, wa qal hasanun sahih. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahapan hasil fermentasi ya, itu pertama disebut nabid, rendaman. Jadi rendaman-rendaman buah tertentu, rendaman-rendaman herbal tertentu, itu disebut nabid. Nah, ketika direndam itu dalam jangka waktu tertentu terjadi proses fermentasi yang kemudian menjadikan minuman yang memabukkan. Ini disebut dengan khamr. Apabila waktunya itu berlanjut terus, khamr ini lama kelamaan kadar alkoholnya itu menguap dan menghilang, dia menjadi cuka, asam dia menjadi cuka. Nah, nanti jamaah sekalian, kalau ada yang pernah bikin cuka apel gitu, itu ada fasenya, nanti dia melewati waktu di mana dia menjadi ada lebih banyak alkoholnya sebelum nanti dia berubah menjadi menjadi cuka. Nah, jadi demikian ini fase yang dilewati dari proses fermentasi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Arab, dan bahkan nanti budaya-budaya dunia yang lain ada cara-cara tradisional untuk membuat minuman yang memabukkan itu. Pada umumnya diperoleh dengan cara merendam.
Nah, yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu yang direndam itu gandum. Diperoleh dari gandum, direndam, nanti setelah beberapa hari dia menjadi khamr. Nah, nanti dalam jangka waktu yang lebih lama lagi dia nanti akan berubah menjadi cuka. Ada wadah-wadah tertentu yang ketika membuat khamr ini dengan wadah tersebut dia akan lebih cepat menjadi khamr. Nabitnya itu akan cepat menjadi khamr. Nah, ini masyarakat Arab mengenal beberapa tempat seperti tempat bekas kulit labu yang tebal itu ketika sudah dikeringkan dan dia mengeras, ketika merendam gandum di situ itu bisa menjadikan reaksi untuk menjadi khamr itu lebih cepat. Nah, ini proses fase-fase fermentasi yang terjadi dalam aktivitas merendam sesuatu. Nah, sebelum berubah menjadi khamr itu dinamakan nabid dan ini masih halal diminum. Jadi antum ngerendam kurma malam gini kan, nanti besok subuh mau sahur diminum gitu. Ini masih nabid dan ini minuman menyehatkan gitu. Nah, antum bisa bikin nabid itu dari rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Misalnya kunyit direndam semalaman, nanti rendaman kunyit diminum esok hari. Nah, itu nutrisi-nutrisinya itu diekstraksi. Sekarang itu disebut dengan water infus gitu. Air infus, bahasa kerennya sekarang. Nah, bahasa tradisionalnya masyarakat Arab itu nabid gitu. Sering orang bawa infus water itu yang direndam itu lemon gitu kan, diiris-iris lemon terus kemudian dimasukkan ke dalam botolnya. Itu dibawa untuk bekal dia ke kantor kemana, dan air tersebut itu nutrisinya itu lebih baik untuk diserap tubuh, jadi demikian. Nah, ini nabid, itu nabid, jadi bisa dengan bahan apapun direndam. Nah, bahan-bahan tertentu ketika direndam terjadi proses fermentasi, akhirnya kemudian berubah menjadi khamr. Ada yang demikian, kurma, kemudian gandum, ini pada waktu beberapa hari dia akan berubah menjadi khamr, jadi demikian. Nah, dibawakannya hadis ini di awal bab izalatin najasah untuk menunjukkan hukum khamr menurut jumhur ulama. Jadi mayoritas para ulama itu berpendapat bahwasanya khamr itu adalah najis, sehingga air khamr ini tidak boleh mengenai tubuh, kemudian pakaian, dan kemudian dibawa sholat gitu loh. Ini pandangan dari mayoritas para ulama, didasarkan pada dalil kalam Allah Azza wa Jalla di surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah berkalam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama al-khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, kemudian judi, wal ansab, dan berhala-berhala, wal azlam, dan anak panah yang dijadikan instrumen mengundi nasib. Jadi azlam itu instrumen untuk mengundi nasib. Jadi masyarakat Arab jahiliyah itu kalau dihadapkan pada pilihan yang berat, mereka melakukan azlam gitu kan, ittikhadul azlam. Di dalam tempat azlam itu ada 3 anak panah. Satu tertulis ya lakukan, satu tertulis jangan lakukan, yang satu tidak tertulis apa-apa. Jadi kalau mau berangkat perang, kocok, kerek, pluk, keluar, lakukan, berarti ini keberuntungan, lakukan. Tapi ketika
kocok keluar, jangan, bahaya itu. Sudah mereka percaya dengan itu. Nah ini ketika mereka dihadapkan pilihan-pilihan demikian, ini menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Nah di antara yang pernah dilakukan oleh Suraqah ibn Malik ketika mengejar Nabi Muhammad pada saat hijrah. Jadi terperosok kudanya ketika mengejar Nabi Muhammad, baru dicari tahu ini siang apa enggak nih, dikocok anak panahnya keluar, jangan lakukan. Enggak peduli dia dengan hasil itu, tetap mengejar Nabi, tetap perosok lagi. Diundi lagi, anak panahnya keluar, jangan lakukan gitu kan. Untuk kedua kalinya dikejar lagi, terperosok lagi, sehingga kemudian pada yang ketiga kalinya beliau tidak mengejar Nabi lagi karena kudanya itu nggak bisa ditarik lagi dari keterperosokannya itu. Akhirnya Nabi Muhammad menghampiri dan mengampuni Suraqah ibn Malik. Pada saat itu beliau belum masuk Islam, nanti di kemudian hari beliau masuk Islam, dan Rasulullah berikan jaminan keamanan untuk tidak diganggu. Rasulullah memberikan jaminan keamanan tersebut agar orang-orang Quraisy tidak mengganggu siapa? Suraqah ibn Malik, karena Suraqah ini bukan bagian dari orang Quraisy. Dia mendengar ada sayembara yang diumumkan oleh orang-orang Quraisy yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta gitu. Nah, tertariklah dia untuk mengejar Nabi Muhammad gitu. Nah, jadi demikian. Nah, kembali kepada azlam ini tadi, 4 hal: khamr, judi, berhala, dan kemudian azlam. Allah sebut dalam ayat ini rijsun, ini adalah najis. 4 ini adalah najis. Min amali syaiton, dari perbuatan syaiton. Fajtanibu, jauhilah oleh kalian. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian itu beruntung ketika menjauhi 4 hal ini gitu. Nah, makanya mas sekalian, ini dengan tegas Allah mengatakan khamr itu rijsun, khamr itu adalah najis. Ini yang diambil oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama dalam pandangan fikih mereka. Khilafan liz-zahiriyah, tidak sebagaimana madhab zahiriyah. Madhab zahiriyah memandang khamr itu haram dikonsumsi tetapi dia suci, tidak najis, gitu loh. Jadi ketika terkena kulit atau kemudian dia terkena pakaian, tidak ada kewajiban untuk membersihkannya, mensucikannya, dan sholat itu masih sah. Ini madhab zahiriyah yang diberikan, yang dikemukakan oleh Al-Imam Dawud ibn Ali Al-Zahiri. Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah, pertama, barang yang najis itu tidak boleh dibuang di tempat umum. Barang yang najis itu dibuang di tempat pembuangan khusus. Tetapi pada saat ayat pengharaman khamr itu diturunkan, masyarakat Madinah itu menumpahkan khamrnya itu di jalan-jalan, bukan di tempat pembuangan mereka. Tempat pembuangan, kan masyarakat Madinah itu ada tempat pembuangan hajat, buang air, kemudian buang air kecil, itu ada tempatnya khusus yang dia jauh dari pemukiman warga karena menimbulkan bau yang tidak sedap gitu. Kalau memang khamr itu najis, ini dibuangnya di sana. Tapi masyarakat Madinah buangnya itu di jalan-jalan kota Madinah. Sementara Nabi Muhammad melarang menempatkan benda najis itu di tempat-tempat umum. Sebagaimana dalam hadis Nabi menyebutkan, mengatakan ittaqu al-la'inaini, khawatirlah kalian atas 2 orang yang dilaknat.
Siapa itu? Alladzi yabulu fi tariqin nas, yaitu orang yang kencing di jalanan. Wa fi dhillihim, dan di tempat-tempat orang bernaung. Ini dua perbuatan ini dilaknat. Fikihnya di mana di sini? Benda najis jangan ditaruh di tempat umum, jalanan umum jangan. Benda najis jangan diletakkan di bawah orang bernaung, di bawah pohon orang duduk bernaung, kencing di situ, sehingga ketika orang bernaung di bawah pohon mendapati aroma yang tidak sedap. Ini yang demikian ini, perbuatan ini dilaknat. Nabi mengatakan jauhilah oleh kalian dua hal yang dilaknat ini. Maka diambil dari kesimpulan hadis ini, benda najis itu nggak boleh dibuang di jalanan. Ketika khamar itu dibuang di jalanan dan Nabi tidak menegur, ini menunjukkan bahwasanya khamar dia tidak najis, tetapi dia haram untuk dikonsumsi. Dalam hal ini tidak semua yang haram dikonsumsi hukumnya adalah najis, kan gitu. Binatang buas pengganas, bin Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan hewan binatang pembuas kullu dzinabin minas siba, yang punya taring. Apakah kemudian ketika harimau itu haram dimakan dia menjadi najis? Kucing punya taring haram dimakan karena dia pemburu gitu kan, dia pemakan daging, haram untuk dimakan. Apakah dia juga kemudian najis? Kan tidak. Tidak semua yang haram dikonsumsi dia berhukum najis gitu. Nah, khamar pun demikian. Lantas ayat tadi apa maknanya kalau begitu? Gitu loh. Ayat tadi maknanya adalah najis maknawi, bukan najis zati. Yang najis itu adalah perbuatannya, perbuatan kotor. Dalilnya apa? Kalau memang khamar itu dihukumi najis secara zatnya, maka judi itu, alat-alat yang digunakan berjudi itu najis semua gitu loh. Judi pakai apa? Banyak instrumennya. Sekarang judul lagi gitu. Gimana menghukumi najisnya HP gitu? Kalau dia sudah isya ya? Berarti sudah cukup sampai di sini gitu kan. Singkatnya di sini yang saya pilih dari dua madhab ini, madhabnya Zahiriyah. Malam ini saya jadi Zahiri gitu. Saya memilih madhab Zahiriyah karena kekuatan dalilnya ini, dan kemudian yang saya pandang argumentasi dengan didasarkan pada ayat ini belum cukup kuat untuk membuktikan bahwasanya khamr itu adalah najis. Nah, demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.